Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di pagi hari yang cerah ini bisa mendapatkan pelajaran yang bisa bermanfaat untuk kalian semua. Senang sekali pada hari ini saya dapat hadir di sini dan belajar bersama kalian. Karena pada hari ini kita akan melakukan suatu kegiatan yang insya Allah akan dirasakan manfaatnya oleh kalian semua. Maka dari itu, sebelum memulai kegiatan ini, sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faisal Alwi Guna, biasa dipanggil Faisal. Saya lahir dan bertempat tinggal di Bintaro. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Indraprasta PGRI, tepatnya di di Jalan Gedong, Kampung Tengah. Nah, untuk saat ini saya sedang menempuh jurusan bimbingan dan konseling. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan salah satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Mungkin ada yang sudah mengetahui. Nah, jadi sebelumnya izinkan saya untuk sedikit menjelaskan ya, apa sih itu layanan informasi. Nah, layanan informasi menurut Bapak Peritno dan Erman Amti, layanan informasi adalah kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau bisa juga untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Oke, nah, karena sudah cukup ya, baik kita lanjutkan. Sebelum kegiatan berlangsung, saya akan membagi kelompok 10 kelompok ya. Tiap kelompok berisi dari 5 orang. Sudah semua ya? Baik, anak-anak semua, pada kegiatan hari ini saya akan memberikan layanan tentang tips mudah beradaptasi. Jadi untuk kalian semua diharapkan ketika kegiatan ini berlangsung, selama prosesnya diharapkan kalian semua dapat tertib dan mengikuti pelajaran dengan seksama, tidak mengobrol dengan teman yang lain. Dan saya juga berharap kalian semua yang ada di sini bisa berperan aktif dengan memberikan respon. Dan apabila ada pertanyaan, harap mengacungkan tangan terlebih dahulu agar tidak berebutan ya. Jadi bisa dipahami ya. Nah, baik anak-anak sekalian, jika nanti dalam proses pembelajaran ini ada teman kita yang berbagi pengalaman sesuai dengan materi yang saya berikan, saya mengharapkan kalian semua dapat menjaga apa yang disampaikan oleh teman-teman kita agar tidak menjadi pembicaraan di luar kelas dan di luar anggota kelas hari ini, karena kita memegang asas kerahasiaan. Nah, jadi bagaimana, apakah kalian setuju? Oke, setuju ya. Anak-anak semua pasti tidak asing lagi dengan bagaimana beradaptasi. Seperti yang bisa dilihat di PPT ini, adaptasi pun sangat diperlukan untuk kita gunakan saat dalam sehari-hari agar kehidupan kita dapat berjalan lancar dan menarik perhatian semua orang. Tentunya itu semua dapat dilihat dari tampilan kita dalam menyampaikan sesuatu atau cara kita bergaul, sehingga menampilkan brand image yang baik. Kenapa sih harus bisa beradaptasi dalam setiap keadaan? Karena ada beberapa alasan ya. Jadi menurut McGowan, kehidupan di masa depan akan memiliki lingkungan kerja yang sangat kompetitif secara global. Namun, perusahaan hampir tidak mungkin untuk mempertahankan keunggulan kompetitif melalui inovasi produk atau layanan jasa saja. Lalu, apa sih yang diperlukan selain inovasi? Nah, perusahaan juga sangat memerlukan sumber daya manusia yang mudah beradaptasi dengan lingkungan, tentunya dalam lingkungan kerja ya, dan juga berani mengambil resiko dalam setiap persaingan bisnis yang ada. Dengan kata lain, agar perusahaan bisa tetap tenang dari para kompetitornya, perusahaan harus berinvestasi pada inovasi dan sumber manusia yang unggul
dan kompeten. Sebenarnya tanpa kita sadari, keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Logikanya gini, suatu inovasi tidak akan pernah tercipta jika perusahaan tidak memiliki sumber daya manusia yang mau berinteraksi dengan sesama. Nah, menjadi pemikiran cepat, berani mengambil resiko, dan berani menghadapi segala permasalahan yang ada. Nah, disadari atau tidak, itu semua merupakan karakteristik dalam sikap mudah beradaptasi yang sedang kita pelajari pada hari ini ya. Nah, untuk itu coba kita uraikan secara lebih spesifik. Orang-orang yang mudah beradaptasi pasti memulai dirinya untuk berinteraksi dengan sesama, yaitu dengan orang-orang baru yang mereka temui. Mereka juga para pemikir yang cepat karena mereka akan berusaha untuk mempelajari setiap suasana dalam lingkungan baru. Dan juga biasanya orang-orang yang mudah beradaptasi, mereka akan memutar otak dengan cepat untuk mencari jalan agar bisa merasa nyaman dan aman ketika menghadapi suatu perubahan. Selain itu, orang-orang yang mudah beradaptasi juga merupakan para individu yang berani dalam mengambil resiko. Mereka akan mencoba segala cara agar bisa beradaptasi dengan segala perubahan. Karena meskipun resikonya besar, bisa saja datang kapanpun. Ya, tentunya mereka juga berani menghadapi segala permasalahan, halangan dan rintangan yang datang ke dalam kehidupan mereka, seperti itu. Di sini saya memiliki, seperti yang dilihat di PPT ya, saya memiliki beberapa tips yang bisa dipergunakan. Nah, yang pertama itu kita bisa mengenal budaya yang berlaku terlebih dahulu, karena ada peribahasa juga yang mengatakan di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kalian berada, kalian harus mengikuti tradisi yang berlaku di tempat itu. Jadi karena setiap daerah yang kalian tuju pasti memiliki kebudayaan tersendiri. Bahkan tempat magang pun pasti memiliki budaya tersendiri. Karena dengan mengetahui budaya yang berlaku di tempat itu, kalian lebih mudah menyesuaikan. Karena kalian tidak lagi akan kaget dengan apa yang mungkin akan terjadi di sekitar kalian, seperti itu. Lalu di sini yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Karena seperti ini, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami tidak hanya berguna untuk pembicara saja, tetapi juga untuk pendengar. Karena banyak sekali orang yang menggunakan, justru orang-orang menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk dipahami, sehingga para pendengar pun tidak dapat mengerti dengan baik apa yang disampaikan oleh pemateri atau orang yang menyampaikan itu. Karena kan untuk bahasa itu pun sangat sulit untuk dicerna ya. Lalu yang ketiga, di sini ada kenali diri kalian terlebih dahulu. Maka dari itu, sebelum kalian membaur dengan orang-orang dengan latar yang berbeda, dengan orang yang baru, tempat yang baru, pastikan untuk kalian mengetahui terlebih dahulu nih seperti apa sih diri kalian. Lalu setiap orang pasti memiliki kepribadian yang berbeda, dan setiap pribadi memiliki cara sendiri untuk menjalani harinya. Lalu mulailah bertanya kepada diri kalian pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti apakah saya bisa bekerja di lingkungan yang ramai. Setelah itu dari diri kita sendiri pun carilah solusi untuk mengatasi permasalahan yang mungkin akan kalian hadapi di tempat yang baru. Apa yang saya lakukan bila tempat magang saya berisik? Dengan kalian mengetahui seperti apa diri kalian, kalian pun bisa mempersiapkan terlebih dahulu dan berbenah diri untuk menyambut lingkungan baru, seperti itu. Lalu di sini ada yang keempat, yaitu up to date akan hal-hal baru. Dalam hal ini up to date di sini tuh bukan berarti kalian harus ikut-ikutan tren terbaru. Pokoknya kalian harus serba tahu lah, tapi bukan seperti itu ya. Jadi up to date di sini kalian semua harus tahu apa aja sih yang sedang terjadi di dunia luar. Apa saja itu, apapun mau mulai berita sosial, ekonomi dan politik, film terbaru, musik yang sedang hits dan sebagainya. Meski kalian tidak suka dengan topik-topik tertentu, namun tidak ada salahnya untuk sekedar mengetahuinya gitu. Dengan kamu tahu banyak hal, maka akan mudah untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kalian. Karena kan
kalian selalu mempunyai bahan pembicaraan dan kalian pun mengikuti alur pembicaraan seperti itu. Baik, anak-anak, karena waktunya sudah cukup ya, sudah habis, maka dari itu kegiatan kali ini saya cukupkan. Untuk kegiatan hari ini, terima kasih telah mendengarkan dan merespon dengan baik. Saya harap pelajaran ini bisa berguna bagi kalian, bisa diaplikasikan secara jelas, dan semoga kalian semua dapat beradaptasi dengan baik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.